ada masalah masalah artinya permohonan kita yang lalu oleh hakim disuruh kita cabut. Kenapa oleh hakim disuruh kita untuk cabut? Karena menurut pertimbangan hukum daripada hakim-hakim, seharusnya Dirma Solihin nggak boleh diikutsertakan dari gugatan. Itu yang terjadi di sidang kita yang hari Kamis kemarin. Nah, timbul pertanyaan, lah kok menganjur nggak kasih tahu kepada kami kemarin? Nah, memang sengaja kita skip untuk sementara karena kita para kuasa hukum dengan Pak Kim Adi Susanto dengan tim operator kita berembuk untuk masalah ini. Oh, di mana? Ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Karena jelas waktu itu pertanyaan kita kepada hakim ketua itu, yang mulia, kalau permohonan yang sekarang ini kami tetap teruskan dan pembuktian tetap ada hari ini, apa yang akan terjadi putusan nanti? Pada waktu itu hakim ketua menjawab akan kami tolak. Nah, jadi kalau permohonan kita ditolak, ngapain harus diteruskan? Nah, tapi ada sesuatu memang kegelisahan di dalam pikiran kita. Kalau hakim mau membantu kita, kenapa kemarin baru dikatakan dan maksudnya tidak bisa dibuat? Tapi bukan berarti kita ini baru di tim kurator ya. Timnya Pak Agus Susanto itu adalah merupakan kurator yang sudah banyak pengalaman, dan sebenarnya hakim yang kemarin yang mengadili itu, tapi ini off the record aja ya, sebenarnya hakim yang sudah ditunjuk oleh Pak Agus melalui jaringannya. Nah, tapi menjadi keanehan kepada kita sesudah kita waktu konferensi pers, ya kan, entah ada yang kepanasan segala macam, kita nggak tahu. Habis sejak saat itulah, ya kan, entah hakim ada yang menelepon, yang menekan, kita tidak tahu, minta Dirma Solihin dikeluarkan dari permohonan supaya ini tidak dijadikan sebagai termohon PKPU. Nah, jadi kenapa kita tidak teruskan? Ya kan? Karena yang mengadili Pak Hakim, kewenangan untuk mempertimbangkan dan memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak kan ada sama hakim, ya kan? Enggak boleh yang mulia, ini harus kami tetap teruskan. Tidak bisa. Mereka yang memberikan apa? Putusan. Jadi, kalau yang mereka yang memberikan putusan tadi sudah otomatis sekuat apapun kita pasti akan ditolak. Jadi dalam hal ini tim pengacara dan juga tim kurator kemarin sesudah bapak-bapak balik dari pengadilan, kita rapat kemarin. Karena Pak Agus Susanto ada di Kalimantan, telekonferensi kita kemarin semua tim pengacara dan juga tim kurator, apa langkah selanjutnya. Diputuskanlah dalam dalam kesimpulannya, ya sudah, kita turutin apa maunya hakim, kita cabut permohonan yang lama, kita buat lagi permohonan yang baru, dan mau Solihin dikeluarkan. Yang kita termohon hanya perusahaannya PT Pajak Indah Cakra Cemerlang. Nah, itulah surat kuasa yang ditandatangani bapak-bapak ini. Karena ini surat kuasa ini akan didaftarkan kembali kepada pengadilan, permohonan PKPU ini akan kembali didaftarkan kepada pengadilan, tapi dengan catatan hanya PT Pajak Indah Cakra Cemerlang yang akan kita gugat. Nah, supaya tidak ada kecurigaan dari bapak-bapak sekalian ini, oh mungkin pengacara sudah dapat duit segala macam. Tidak ada sama sekali bapak-bapak. Ini kita satu peser pun tidak ada yang kita terima daripada Dirma Solihin supaya Dirma Solihin dikeluarkan dari permohonan. Tidak ada satu peser pun yang diterima oleh pengacara, oleh saya sendiri, oleh Mbak Nabila, yang kita terima dari hakim supaya dikeluarkan Dirma Solihin. Ini murni memang di luar daripada kemampuan kita. Aku tidak tahu, mungkin dengan jaringannya Dirma Solihin juga aku tidak tahu, kan ini orang kuat ini Dirma Solihin kan. Jangan-jangan ketua pengadilan negerinya ditelepon gitu kan, ketua pengadilannya menekan hakimnya, kita nggak tahu juga. Secara pribadi saya sebenarnya sangat senang kalau Dirma Solihin ikut digugat dalam hal ini. Dengan demikian dia akan tertekan begitu kan, semua aset-asetnya nanti akan disita untuk dijadikan melunasi pesangon bapak-bapak sekalian. Tapi karena hakim sudah menyatakan seperti itu, kita tidak bisa melawan Pak, ya kan? Karena bukan kita yang memberikan putusan nanti. Kalau kita tetap bersikeras nanti, oh enggak boleh, yang mulia, tetap kami harus jalan. Sama aja kita akan konyol, ya kan?
jong kita, karena permohonan kita sebaik usaha apapun nanti, karena mereka yang mempunyai pertimbangan, mereka yang mempunyai palu untuk mengetok ini, permohonan ditolak Bapak. Jadi begitu. Sebelum tadi saya menyampaikan kepada bapak-bapak semua, saya sudah sampaikan kepada yang koordinator kalian, Pak Agus dan juga Pak Andi, gimana? Saya sudah sampaikan, ya kan, dan mereka beliau menerimanya. Saya juga agak berat untuk menyampaikan kepada bapak-bapak semuanya. Apalagi dengan kondisi saat ini kita mau Lebaran, perlu sebenarnya uang cepat gitu kan. Kita tadi berharap dengan sudah berjalannya beberapa kali di persidangan ada sesuatu hasil yang bisa kita terima. Ya, tapi apa boleh buat? Harapan bapak-bapak itu sebenarnya juga harapan saya, harapan kami dengan Mbak Nabila dan juga tim hukum yang lainnya. Tapi ini di luar kehendak kita. Yang jelas kita tetap masih berusaha. Yang jelas kita masih tetap komitmen memperjuangkan hak daripada bapak-bapak sekalian, meminta kewajiban daripada Denwasem. Itu yang terjadi Bapak-Bapak, supaya tidak ada miss. Jadi tolong juga informasi ini disampaikan dengan baik dan juga jelas kepada teman-teman yang lainnya yang tidak bisa hadir pada saat ini. Dan ini juga informasi ini akan saya sampaikan sama dengan grupnya Pak Wartono besok jam 2 di Salemba. Kenapa mereka di hari Senin? Karena Pak Wartono baru datang hari dari Cirebon, baru sore ini datang tiba nanti di Jakarta. Sebenarnya saya minta supaya di satu hari aja, jadi gabung aja, ya kan? Tapi beliau Pak Wartono baru nyampe di Jakarta sore. Ya sudahlah, kalau begitu saya dahulukan dulu ya grupnya Pak Andi, Pak Agus. Saya minta hari Minggu jam 1 di UPI Cawang. Jadi mereka nanti hari Senin jam 2 di UPI Salemba. Begitu. Jadi tidak ada perbedaan yang kami lakukan kepada grupnya Pak Agus, Pak Andi dan juga grupnya Pak Wartono. Ya, begitu Bapak-Bapak. Kalau ada yang kurang jelas, boleh bertanya. Silakan Pak.